Sedikit saja dari saya. Sekali hidup, buatlah sejarah besar. Sejarah kecil capek, sejarah besar juga capek. Lakukan yang terbesar dari kehidupan, mulai dari hari ini dan masa depan. Rahayu! Di kaki megah Gunung Tangkuban Parahu, kembali digelar Ngertakeun Bumi Lamba ke-18. Sebuah upacara budaya dan spiritual yang menjadi simbol rasa syukur serta penghormatan manusia kepada alam semesta. Acara ini mempertemukan berbagai unsur masyarakat adat, tokoh budaya, pemuka agama, dan para pecinta lingkungan dalam satu semangat yang sama, yaitu menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ngertakeun Bumi Lamba berasal dari kearifan leluhur Sunda yang mengandung makna memelihara, merawat, dan memakmurkan bumi yang luas. Dalam prosesi yang khidmat, para peserta mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, membawa doa dan harapan agar alam tetap lestari, sumber kehidupan tetap terjaga, serta generasi mendatang dapat menikmati kekayaan bumi yang diwariskan para leluhur. Lantunan doa, tabuhan alat musik tradisional, dan berbagai ritual budaya menjadi pengingat bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Pesan yang disampaikan sangat jelas, ketika alam dijaga dengan penuh kasih, maka alam pun akan memberikan kehidupan yang berlimpah bagi seluruh makhluk. Penyelenggaraan Ngertakeun Bumi Lamba ke-18 juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan dalam keberagaman. Berbagai suku, budaya, dan kepercayaan hadir berdampingan, menunjukkan bahwa kecintaan terhadap bumi adalah nilai universal yang menyatukan semua pihak. Melalui acara ini, masyarakat diajak untuk kembali meneladani filosofi leluhur Sunda, silih asih, silih asah, silih asuh, serta menjaga keseimbangan alam demi terwujudnya kehidupan yang gemah, ripah, repeh, rapi. Ngertakeun Bumi Lamba bukan sekadar seremoni budaya, melainkan sebuah panggilan moral agar seluruh manusia bersama-sama merawat bumi sebagai rumah. Untuk seluruh peserta dan tamu undangan, sebelum kita bersama-sama memasuki Mandala Agung, marilah kita menata langkah dengan penuh kesadaran. Urang cicing di mana? Kita dengan alam tidak ada antaranya. Jika ada antaranya, kita akan berdiam di mana? Syair ini terdapat dalam raja atau kidung doa. Kami
Petuah yang telah dituliskan Prabu Siliwangi dalam Siksa Kanda Ongkara Siang berisi, ini paken urang ngertaken bumi lamba, jaang jalan panjang tajur, paga pridana lingih pipir, jaang buruan angges mengimah keesi sama wong sarat, sangkilang jelamba rena taru lata galuma hejo lombok tumuh serta palau. Ini adalah suku Dayak Kalimantan, kawan. Dan mengisi tempat yang masih kosong.
di kanan kiri. Yang masih berdiri dimohon untuk duduk dan tertib. Terima kasih. Ini dia rombongan dari Panglima Jelah. Mangga. Dimohon untuk tertib. Sekali untuk kanan kiri yang masih berdiri untuk segera duduk dengan tertib. Acaranya mau dimulai. Mau ikut berdoa silakan ke dalam. Mau ikut upacara. Dan ini acara paling sakralnya akan segera dimulai, kawan. Ini sungguh sangat merinding. Bulu-bulu tuh merinding.
sejajar, equality. Itulah sikap kita menyempurnakan yang sama ini menjadi manusia. Siliwangi bukan sosok yang sering digambarkan atau nama seseorang, bahkan yang menyandang nama ini lebih dari 7 orang, yaitu sosok yang bersikap yang akan kita jalankan kemudian untuk mengelola dunia ini. Siliwangi, Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Siumeniki. Jadi kenapa kita harus mencintai hal yang kita harus melalui jalan perang? Kalau kita bisa tahu benar bahwa ini adalah jalan yang memang menjadi cahaya di semesta ini. Pencerahan, penghormatan sama kemanusiaan. 3 hal itu yang dipesankan oleh leluhur kepada kami dan kepada kita semua. Karena semua kita Sunda, ketika kita melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia, ngertakeun bumi langit, mensejahterakan bumi langit ini dimulai dengan bagaimana kita bersih hati kita, bersih tempat tinggal kita, bersih halaman kita, bersih solokan, bersih jalan, bersih hutan, semua terlindungi dan kita akan kecukupan hidup kita karena semua hidup di antara kita. Ayo. Terima kasih Mas. Sebentar lagi upacara akan segera dimulai. Dimohon untuk hening, tertib, dan tidak ada yang berlalu lalang. Diminta untuk sama-sama kita mensukseskan acara ngertakan bumi lambang. Sungai adalah ibu kita yang harus tetap ada dan harus tetap lestari. Yang tua mewariskan, yang muda harus melestarikan. Jangan sampai adat budaya kita menjadi cerita dongeng anak-anak di waktu tidur. Saatnya sekarang kita bersatu, bahu-membahu, dukung-mendukung tentang adat budaya tradisi. Kita adalah satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak ingin adat budaya ini hilang di telan zaman. Kita tidak ingin semua ini menjadi cerita anak cucu kita di waktu yang akan datang. Mari kita bersatu padu, bahu-membahu menyuarakan ini semuanya, mengajarkan ini semuanya kepada anak cucu kita. Kitalah yang memulainya. Jangan menyuruh orang dulu, diawali dari diri kita. Karena manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar, yaitu mati. Kita adalah Nusantara, kita adalah orang-orang yang selalu mengingat dan terus mengingat jasa-jasa para leluhur kita, dan karena mereka kita ada. Adat itu bukan kuno. Banyak anak-anak sekarang yang agak risih dengan adat, yang agak risih dengan bau-bau kemenyan, yang agak risih dengan pernak-pernik seperti ini. Mereka menganggap itu semuanya kuno.
tidak berguna. Padahal tanpa yang kuno tidak mungkin ada yang kini. Setuju tidak? Terima kasih buat saudara-saudari saya semuanya yang hadir di tempat ini. Kalian adalah luar biasa. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai penutup dari sesi amanat juang ngertakan bumi Lamba yang ke-18 tahun, kami mohon dengan sangat Sang Sangyang Guru Abah Elki Hendrawan berkenan menyampaikan amanat juangnya untuk kami semua generasi muda bangsa. Sedikit saja dari saya. Sekali hidup, buatlah sejarah besar. Sejarah kecil capek, sejarah besar juga capek. Lakukan yang terbesar dari kehidupan, mulai dari hari ini dan masa depan. Rahayu! Dulu, Pak.